Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot leader. Apa kabarnya kamu hari ini? Pastinya semoga kamu baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai lagi pembacanya dengan Sora, ya. Kita hari ini akan memulai pembacaan, namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu firasat batinnya, ya, terhadapmu pada saat ini. Firasat batinnya terhadapmu pada saat ini. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, ada situasi seperti apa pada saat ini teman-teman. Oke, di sini ada situasi di mana ada cinta sejati ya, yang ada di antara kalian ya. Ini sangat mungkin banget teman-teman, kamu memberikan dia rasa cinta seutuhnya, sepenuhnya, tanpa di courting gitu ya teman-teman. Dan di sini kayak ada afeksi atau perhatian yang kamu berikan ya, dimana juga mungkin sangat mungkin kamu memberikan sebuah pengorbanan, tidak adanya ego yang berlebihan. Jadi kamu mengutamakan dia atau hubungan ini teman-teman. Tapi di sini ada chemistry atau cinta yang kuat yang secara utuh Sora rasakan dari kartu yang pertama ya. Namun ya, hubungan ini itu seperti sekarang berada di dalam situasi mentok teman-teman ya. Entah hubungan ini berakhir atau entah memang hubungan ini mau ke arah yang sudahan gitu ya. Hubungan ini tuh seperti mungkin banget ya teman-teman berakhir atau ke arah yang namanya berakhir gitu loh. Kenapa gitu ya, kita coba lihat di sini. Ini sangat mungkin banget teman-teman. Ini sangat mungkin banget karena kamu di sini ada sebuah kebohongan ya. Entah memang ada yang kamu sembunyikan dari dia atau ada yang dia sembunyikan dari kamu ya. Artinya di sini ada situasi di mana ya, kamu merasa bahwa mungkin dia tidak sepenuhnya menjadi diri dia, ada yang ditutupin, atau hubungan ini memang adalah hubungan yang seperti terasa penuh dengan resiko ya. Entah memang karena tidak jelas ke depannya seperti apa, atau di sini ada kata-kata options. Bisa saja kamu merasa kayak seperti kamu tuh dijadikan hanya sebagai sebuah pilihan. Artinya mungkin bisa saja kamu bukan satu-satunya dan sebagainya ya. Jadi ini hubungan yang memang sulit ya. Selain itu, hubungan ini tuh seperti terasa cuman, apakah ini memang cuma hubungan untuk senang-senang aja? Apakah cuma untuk hasrat, memuaskan hasrat saja? Jadi ini hubungan yang berakhir karena kamu tidak melihat mungkin dengan jelas apa sih maksud dan tujuan orang ini mau dekat sama kamu ya. Apakah memang dia cuma mau have fun, atau di sini juga sangat mungkin ada third party situations teman-teman ya. Mungkin kamu mendapati ternyata dia ada yang lain bermain di belakang kamu ya. Sehingga ya, di sini sangat mungkin banget ya ada komunikasi yang belum kelar, atau di sini ada komunikasi yang harusnya digali lebih dalam. Artinya harusnya ada diskusi atau ada omongan lebih lanjut yang harusnya diomongin. Kenapa? Karena kalaupun berakhir ini harus ada sebuah kejelasan teman-teman. Nah di sini seperti ada komunikasi yang terputus nih. Jadi mungkin banget kayak udahan, tapi udahannya nggak jelas gitu loh ya. Entah kayak emang udahan atau gimana gitu. Sekarang kita lihat dulu ya teman-teman, ciri-cirinya dia, kamu berdealing dengan orang seperti apa. Oke, ciri-cirinya. 1, Sora ambilnya sambil tutup mata ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat ya. Wah, udah banyak ya ciri-cirinya. Wow. Oke. Yang pertama adalah orang ini kamu mungkin banget berdealing dengan seseorang yang single parent ya. Jadi mungkin banget di sini ada dari mereka yang single parent ya, sudah pernah berumah tangga dan sekarang sudah ada anak, itu juga sangat mungkin. Sosial media ya. Jadi kamu berkenalan sama dia itu melalui sosial media ya. Ada yang melalui sosial media, atau dia memang kerja berhubungan dengan sosial media, atau dia aktif banget nih di sosial media. Oke. Nah di sini ada yang workmate. Ada yang kamu pernah kerja bareng sama dia, atau kalian ternyata satu kantor, satu tempat kerja ya, itu ada. Ada juga yang work service, artinya dia bekerja yang berhubungan dengan
bidang jasa, oke. Dia bisa lebih daripada satu bahasa, misalnya dia bisa bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis gitu ya. Kopi atau tea. Nah, dia itu penikmat kopi atau teh, atau kalian mungkin sering banget minum kopi atau teh. Nah, ini bisa ciri-ciri dia, bisa ciri-ciri kamu nih. Black. Bisa saja dia itu memang menyukai warna hitam, ya teman-teman, atau sering banget pakai baju warna hitam. Dan terakhir ada separated. Jadi, ini bisa saja menandakan bahwa orang yang bersama-sama kamu ini sekarang posisinya adalah seseorang yang sudah pernah berpisah. Sekarang kita coba lihat ya teman-teman, ada firasat batin apa yang sesungguhnya dia rasakan sama kamu? Ada firasat batin apa yang dia rasakan sama kamu? Teman-teman, di sini dia itu sebenarnya merasa kok dari awal kalau apa yang dia tutupin dari kamu tuh tahu sebenarnya dari awal. Artinya orang ini sangat mungkin banget merasa bersalah dengan kamuflase atau hal-hal yang dia tutupin dari kamu. Oke, itu sangat mungkin banget ya. Yang kedua, dia merasakan banget ada ikatan secara karma sama kamu. Artinya dia merasa memang mungkin pertemuan dengan kamu, tahu kamu dan sebagainya, itu memang ada sesuatu atau ada arti dari pertemuan ini ya. Dia merasa kayak ada sesuatu di antara kalian ya. Dan dia menyadari bahwa ya ada begitu banyak ego ya, ego yang bermain di dalam hubungan ini ya, ego kamu dan ego dia, yang mana ini bisa saja membuat urusan kalian gak selesai-selesai ya, kalau pakai ego di sini gitu ya. Kita lihat lagi firasat batin apa yang dia rasain ke kamu teman-teman. Firasat batin apa yang dia rasain ke sama kamu. Orang ini merasakan sebenarnya ada cahaya dari dalam diri kamu yang sering banget sebenarnya membantu dia. Artinya orang ini tahu mungkin banget dia itu memang bermasalah, penuh dengan ego gitu loh ya, penuh dengan sesuatu yang sisi gelapnya dia itu kamu bisa terima teman-teman di sini ya sih. Di sini kayak ada dua cahaya ya teman-teman ya. Dimana dia itu merasa kamu itu membawa banyak pembelajaran buat dia. Kamu banyak membawa pembelajaran sama orang ini, banyak kasih tauin dia banyak hal. Dan di sini memang kalau Sora lihat kamu berdiri dengan orang yang abu-abu teman-teman. Jadi bisa dibilang dark banget enggak, tapi dibilang terang banget juga enggak teman-teman. Ya, kamu membawa dia itu banyak belajar ya, termasuk mengenali misi jiwanya sendiri. Jadi sekarang apa yang terungkap itu sebenarnya adalah sesuatu yang membuat dia banyak belajar dan jadi ngerti salah satunya adalah arti dari cinta dan perasaan dia yang sebenar-benarnya. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini? Di sini sebenarnya ada perasaan merasa kehilangan yang dalam ya teman-teman. Ada broken heart. Artinya orang ini bisa saja merasa sedih kehilangan kamu, merasa hilang arah kehilangan kamu ya. Banyak di sini kayak ternyata hatinya tuh patah teman-teman. Jadi mungkin banget ya orang ini sebelumnya kayak aku mungkin gak sesayang itu dan sebagainya. Tapi ternyata dia sesakit itu ternyata setelah apa yang terjadi. Ya, apalagi banyak dari kalian yang sudah memilih untuk udahlah aku tidak mau berbicara, aku tidak mau berkomunikasi gitu ya, dan kamu menghindari dia gitu. Dan dia tahu mungkin di sini kamu masih marah sama dia gitu, kamu masih kecewa sama dia. Tapi chemistry yang dia rasakan itu masih sangat kuat ya teman-teman. Oke, masih sangat kuat ya ke kamu gitu loh. Dan dia juga bisa merasakan kamu juga masih punya chemistry yang kuat kok sama dia. Gitu. Dan dia merasa kayak dia berharap ya hubungan ini bisa jadi suatu proses pembelajaran di mana ya masih mungkin banget ada sesuatu yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Ini sangat mungkin banget ya teman-teman. Hubungan dari sesuatu yang gagal tapi ternyata masih ada hasrat di dalam dirinya dia. Firasat lagi apa yang dirasakan soal kamu. Dia itu seperti terpanggil teman-teman. Sebenarnya kepingin bisa menghabiskan waktu untuk bertuah sama kamu, mungkin untuk bicara, mencoba untuk mencari jalan keluar dari hubungan ini, mau seperti apa, teman-teman. Ya. Dan orang ini bisa banget selama ini adalah
sangat sibuk. Salah satunya adalah selain ada yang dia tutupi, dia juga banyak banget yang terlalu sibuk ya sama pekerjaannya dia ya. Jadi melarikan diri sama pekerjaan, atau kamu juga melarikan diri ke arah pekerjaan. Dia bisa merasakan firasat batin dia kalau ada koneksi secara twin flame antara kamu sama orang ini. Dia merasakan ada koneksi yang tidak biasa di antara kalian. Dan dia berharap hubungan itu tuh kayak jangan terlalu keras banget gitu loh. Jangan terlalu serius banget. Di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang masih punya sisi playful. Jadi dia ngerasa kayak, aduh, yang kita ributin ini adalah masalah yang terlalu, gimana ya? Dia tuh ada sisi yang kayak, bisa gak sih kita santai sedikit? Bisa gak sih kita main sedikit? Oke. Di satu sisi dia merasakan bahwa firasat dia mengatakan bahwa hubungan ini ada jalan takdir di sana. Ya, kan tadi kan sudah ada bilang orang ini merasa dia punya hutang karma sama kamu. Dan orang ini sekarang mulai menyadari, ya, sekarang tuh firasat dia baru mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan hubungan yang biasa. Hubungan ini adalah proses pembelajaran. Dan dia bisa merasakan bahwa kamu sebenarnya sangat-sangat tulus selama ini sama dia. Entah ya, dia punya banyak agenda, tapi kalau dari kamu menjadi sosok yang tulus buat dia. Dan di sini dia punya ketergantungan yang besar sama kamu. Artinya orang ini tidak bisa lepas dari kamu begitu saja. Tadi kan Sora udah bilang ada chemistry, ada sesuatu spark di sana, teman-teman. Oke. Dan dia berharap jarak yang ada sekarang itu hanyalah untuk sesuatu yang sementara, teman-teman. Ya, ini hanyalah jarak untuk sementara. Dia berharap nanti ke depannya bisa ada jalan sama-sama. Ya, sebenarnya dari awal dia sudah merasakan kalau dia harus berhati-hati sama hubungan ini, karena hubungan ini bukan hubungan yang biasa cuma main-main dan sebagainya. Tapi dia mengabaikan. Karena mungkin awalnya dia berpikir, sudahlah, cuma main aja, nggak serius. Selain ada hubungan secara twin flame, di sini juga ada hubungan secara soulmate. Jadi ikatan jiwa itu dia rasakan. Mungkin banget kamu jauh dari dia atau dia jadi jauh dari kamu, tapi kalian masih sangat mungkin terkoneksi. Dan kesabaran kamu selama ini sudah sangat-sangat besar sama dia. Ini jadi satu kesadaran buat dia gitu, kayak kamu tuh sabar banget ngadepin dia, kamu sangat-sangat mentoleransi dia, sangat berusaha mengerti dia gitu loh. Ya. Dan kamu tuh udah capek ngejar dia gitu. Dia bisa merasakan kamu udah capek mengejar dia, ya. Jadi kamu tuh kayak melet him go atau melet her go. Kamu udah ikhlas gitu loh. Kenapa? Karena kamu sama ini mungkin ngerasa kamu chasing people gitu. Kamu yang ngejar dia, tapi sekarang kamu yang jadinya lari, teman-teman. Ya, kamu fokus sama teman-teman kamu fokus untuk mencari kebahagiaan kamu sendiri, gitu loh. Itu yang Sora lihat, dia bisa ngerasain itu di dalam batin dan perasaan ini. Yang selama ini sebenarnya dia sembunyikan. Selama ini teman-teman dia berusaha untuk tidak memungkiri lah bahasa Sora kalau ternyata dia punya koneksi past life sama kamu. Artinya orang ini merasakan bahwa kalian punya koneksi yang tidak biasa. Dan orang ini memang ya menyadari kalau dia telah mematahkan kepercayaan kamu ya. Jadi ini memang ada situasi dia tahu kalau dia udah mengecewakan kepercayaan kamu ya. Dan dia cuma berharap kamu masih bisa kasih dia kesempatan. Tadi kan Sora udah bilang ada ascending, ada situasi dia itu kepingin diberikan kesempatan kedua, teman-teman. Ya, orang ini Sora, tapi apakah orang ini layak diberikan kesempatan kedua? Kita lihat ya. Sora kan Vera padanya. Oke. Proses ini adalah sebuah proses, teman-teman. Walaupun kesannya proses ini sangat sedih, sangat sulit, dan sangat gak gampang, tapi ini adalah proses dari pembentukan diri dia dan pembentukan diri kamu. Oke. Di sini kamu harus pakai sisi logika kamu, sisi maskulin kamu, gitu loh ya. Apakah orang ini cukup logika lah ya? Apakah orang ini cukup kuat untuk mempertahankan hubungan ini?
Orang ini mulai mengenali sisi buruk dari dalam dirinya dia, dan dia berusaha untuk berdealing dengan sisi buruk itu, gitu loh ya. Jadi yang kamu harus sebel itu sebenarnya bukan dia, tapi sikapnya, gitu loh ya. Oke. Dan kamu harus ngelihat kenyataan. Apakah koneksinya emang benar-benar ada. Jadi gini loh, lihatnya itu pakai analisa, pakai logika. Apakah orang ini memang benar-benar bisa layak dikasih kesempatan atau enggak. Gitu. Kalau layak dia diberikan kesempatan, balancing akan sangat mungkin ada teman-teman dalam relationship ini. Ya, ini ada proses untuk menjadi seimbang. Jadi memang tidak mudah, proses yang akan naik turun. Orang ini pingin komitmen yang lebih serius sama kamu. Tapi memang kamu sangat sedih terhadap yang namanya disakiti dan dikecewakan. Gitu loh ya. Kita biar cepet pakai buku Sora jadinya. Ini bukunya kayak yes no answer gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, kita coba lihat ya. Kalau dia mengkhianati kamu, kamu kan pasti takut nih ya. Dia akan mengulang lagi, nyakitin kamu lagi. Kita lihat apakah dia akan mengulang lagi hal tersebut ke kamu. Ya, apakah kamu akan masih mungkin disakiti sama dia, khianati lagi, atau dia benar-benar bisa berubah. Stop. You will need to adapt. Jadi kamu harus adaptasi sama situasinya. Artinya apa? Orang ini sangat mungkin banget teman-teman untuk masih berproses. Jadi nggak bisa secepat dan seperti cara yang kamu mau ya teman-teman. Oke. Kamu juga harus proaktif. Be proaktif, bantu dia untuk memang apa yang bisa dibantu untuk dia untuk berubah. Ditanya, didiskusiin kenapa sih kamu seperti ini gitu. Jadi kamu juga ikutan working on perubahan itu gitu loh ya. Kalau ini dari kartunya, dari bukunya Sora ya. Dan kamu harus banyak yang dikompromiin. Jadi intinya adalah ini ada situasi-situasi di mana nggak bisa sepenuhnya 100% seperti kamu mau gitu loh. Harus ada yang kamu kompromiin, harus ada sesuatu yang kamu let go juga, mungkin pemaafan, mungkin kasih kesempatan lagi gitu ya kalau dari bukunya Sora. Artinya orang ini layak nggak untuk dicoba? Iya, kamu bisa coba dulu teman-teman. Oke. Tapi sebelum kamu memulai, kalau kamu masih punya trust issue, pindah buang dulu itu, karena di sini remove your own obstacle. Kamu punya masalah sendiri, kamu pun sendiri, Sora harus fair. Kamu sendiri pun memang dari awal sudah punya masalah yang namanya trust issue gitu loh. Dan ini akan sangat mungkin tambah mempersulit keadaan karena dari awal memang kamu udah susah percaya sama orang gitu. Dia lukain kamu, nah susah tuh kasih kesempatan lagi. Jadi gini, energi itu akan drawback in juga ya teman-teman. Jadi di sini ada ya dia yang punya isu, kamu juga punya isu gitu loh. Jadi ya selesaikan juga isu kamu. Yuk saling buka masing-masing topengnya seperti apa. Oke, orang ini masih terus bersembunyi teman-teman. Jadi orang ini mau dikasih kesempatan kedua atau enggak? Ya. Coba tanya juga orang-orang di sekitar kamu, inner circle kamu. Mereka mendukung nggak kamu sama orang ini? Kalau mungkin orang ini nggak didukung sama kamu, sama sekitar kamu, mungkin kamu harus meninggalkan orang ini. Ya, tapi yang pasti selesaikan dulu PR kamu secara pribadi. Kamu juga punya banyak isu secara personal, mungkin trust issue, ada denial, kamu punya masalah juga gitu ya. Selesaikan dulu, gali lebih dalam ya. Dan tanya sama lingkungan kamu, apakah pendapat mereka seperti apa. Oke, tapi yang pasti kamu harus tegas teman-teman. Mau lanjut, mau enggak ya. Tapi jadi jangan ngambang juga gitu loh ya. Kalau dibilang boleh dicoba nggak? Kalau dari kartu Sora boleh. Dan serahkanlah sama semesta gitu loh. Semesta akan kasih kamu pertanda kok. Kalau memang orang ini untuk kamu, dia akan untuk kamu gitu loh. Paham nggak maksudnya Sora? Jadi belajarlah dekat sama semesta. Jadi kamu akan lihat pertandanya. Kalau Sora di sini kamu banyak yang udah dapat pertandanya sih sebenarnya gitu. Kita akan coba lihat astrologinya teman-teman. Dan jangan lupa untuk yang mau personal reading di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Oke. Yang pengen beli bahan pembacaan juga bisa, kartu dan sebagainya. Ada Virgo, ada Cancer, ada Libra, ada Aries, ada Leo, ada Taurus, dan ada Scorpio. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet. Z, W, Z, F, G, H, S, K, L, X, C, P,
N T O I J Y. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang Sarah sharingkan bisa membantu. Ya, maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Main ke channel pertama juga di Soraya Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.